Wani diriungkeun cek bahasa. Jadi kalau kita pengen bebas dari masalah, solusinya apa? Sholat getolkeun. Sholat getol. Lain anu getol teh, ieu mah malam Jumatan we, ieu ibu bapak-bapak yo, malam Jumatan di kamar. Mana ngomong tas teh bubar gitu. Pahalana kan aya ini teh beruang. Tapi ini nang mah kita buka pikir buka kolom dengan nanti itu jam kurang lagi kemana jam kurang lagi benar tak? Maafnya. Makanya kalau kita pengen hidup kita barokah aqimus shalah dan dirikanlah oleh kalian sholat. Yang kedua peringatan Islam yang lain itu memberikan siapa? Bahwa dalam bulan Rajab tanggal 27 Rajab dulu kami kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha sampai ke laut pertemuan Allah. Ini adalah mukjizat yang hanya diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berarti ini maknanya apa, Bu? Kalau kita punya masalah besar, kalau kita pengen mi'raj ke Allah, maksudnya apa? Mengingat Allah, dekat dengan Allah. Solusinya adalah sholat. Apa solusinya, Bu? As-sholatu mi'rajul mu'min. Sedangkan sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Kalau kita pengen bertemu dengan Allah, apa? Tinggal sholat yang benar. Nah, sholat yang benar. Ini kalau pakai baju paramek, naik motor, udah langsung di sini. Ya hadirin Bapak Ibu semua, dan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu nggak, Bu, supaya sholat kita menjadi solusi untuk permasalahan hidup kita? Mau tahu nggak, Bu? Kenapa kita doyan sholat, tapi masalahnya nggak selesai-selesai? Pernah, Bu? Kenapa gitu? Pernah? Mungkin sholatnya kurang betul. Kurang? Laikan sholatnya kurang ingat saya, Bu? Ingat? Allah. Laikan sholat ingat aku, Allahu Akbar. Ada hutang kahanas. Allahu Akbar. Aduh, ternyata kunci lagi ke motor ke karunya. Jika di lemari saja. Kita teker sholat. Kita teker. Matak jelema nu sholat bener mah, Bu. Jaminanna naon hiji? Jauh tina apes hiji naon, Bu? Jauh dari kesialan. Dan langkah ngacugak patuh. Aduh, tak apes, Bu. Dan hirup nikah jeung suami goreng apes, Bu. Udah nikah jeung istri anu goreng patuh apes. Dan dagang laku-laku. Beli sapi di padok ku batur. Beli hayam ke nogan-nogan. Eta teh apes. Nah bisa apes, nah bisa sial. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena ada yang salah dalam sholat kita, dalam praktek sholat. Yang kedua, orang yang suka istiqomah sholatnya betul, Bu, jaminan Allah apa? Akan didekatkan dengan keberuntungan. Orang yang gak sial belum tentu beruntung. Ada orang yang sial, kalau orang sial itu pasti gak beruntung. Betul nggak, Bu? Tapi ada juga orang yang gak sial, tapi juga gak beruntung. Tiap dagangan hasil baik. Bagi gendai. Kayak babat tuna, negara utang 100.000 kami
akan didekatkan dengan kekayaan, dengan rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah. Kata Bu yang ketiga, Bu? Rezeki yang barokah, rezeki makanan ini, waduh, memang yang nyalakan kita. Takut. Saya dikasih tugas cuma 20 menit. Jadi kalau uji dan 20 menit, bilang pada semuanya gitu ya. Kalau tangan ini ya. Bilang apa, Bu? Perhatian. Kapan waktunya kita membuang kesialan kita, Bu? Ada waktu yang tepat untuk buang kesialan kita. Tepatnya adalah ketika waktu asar. Ketika waktu apa, Bu? Waktu asar itu waktu untuk membuang kesialan. Supaya kesialan kita semuanya dibuang oleh Allah, waktunya adalah di waktu asar. Bagaimana caranya? Gampang, Bu. Ini yang nggak melakukan, ini pasti dapat sial. Pasti, Bu. Karena ini ada hadisnya. Karena ini dari hadis. Tapi kalau disebut panjang banget nanti malah jadi sebut jauh nanti ceramahnya. Jadi sekarang garis merahnya aja lah ya. Jadi agak terburu-buru juga ya, bukan hanya waktu, tapi juga nih waktu itu udah keroncongan. Betul? Caranya apa? Untuk membuang kesialan, caranya adalah apa? Sholat sunat qobliyah asar 4 rakaat. Apa tuh? 4 rakaat. 2 rakaat. Jangan langsung 4. 2 rakaat. Sholli sunnatal asri qabliyatan Allahu akbar. 2 rakaat. Sholli sunnatal asri qabliyatan Allahu akbar. kalau 2 rakaat Ini boleh. bukan kalau 2 rakaat mana? 2 rakaat daripada tidak sama sekali ya, Bu. Silahkan. Tapi lebih bagus 4. Dan 2 rakaat qobliyah asar. Setelah qobliyah asar apa, Bu? Baca zikirnya. Zikir penghilang sial. Gimana, Bu? Nih, dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin, Bu, ikutin. Ya ini ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wa bihamdihi. 100 kali. Subhanallah. Satu duduk. Balik terus nih. Mereka 50 itu nangis komat dengan satu. Kita nggak nafas kok. Kalau misalnya ke 10 komat, sholat dulu nanti udah asar, tambahnya lanjutin zikirnya. Jadi qobliyah sunat, qobliyah asar 4 rakaat, zikirnya subhanallah wa bihamdihi 100 kali, baru setelah itu sholat asar. Jadi pas sholat asar qobliyah dulu. Kalau nggak qobliyah, nggak zikir, itu pasti ada kesialan itu yang menimpa kita. Bener nggak, Bu? Ibu pernah ngaji ini nggak, Bu? Pernah? Alhamdulillah kalau pernahnya berarti mengingatkan kembali ya, Bu ya. Bukan menggurui, tapi saling mengingat. Nah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu cara untuk menghilangkan kesialan. Biasa 4 rakaat, subhanallah wa bihamdihi 100 kali baru sholat asar. Kalau zikirnya nggak sempet keburu komat di bapak-bapak misalnya, setelah sholat asar sebelum berdiri, zikir dulu habisin sampai yang 100 beres. Itu untuk membuang kesialan. Orang yang udah dibuang sialnya, Bu, belum tentu beruntung.
Ba'diyah maghrib 2 rakaat. 2 sholat maghrib berapa rakaat Bu? 2 rakaat. Ba'diyah maghribnya 2 rakaat. Setelah Ba'diyah maghrib kita zikir 100 kali juga zikirnya seperti apa? Ya barang Bismillahirrahmanirrahim.